Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai akuntansi untuk pembiayaan musyarakah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Abdul Rozak dengan NIM 19108438. Yang selanjutnya Yudhistiana Khairunisa Wulan Arum dengan NIM 19108468 dan Alifia Nur Zaida dengan NIM 191080400109. Sebagai pendahuluan, kami akan sedikit menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan musyarakah pembiayaan. Musyarakah pembiayaan adalah tempat masuknya bank syariah menjalin kemitraan dengan pengusaha untuk berinvestasi dalam proyek bisnis yang layak. Di sini yang dimaksud, jika ada untung, akan dibagikan berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, dan jika ada kerugian, maka akan dibagi sesuai dengan rasio kontribusi modal. Dalam hal musyarakah mutanakisah, modal tidak bersifat permanen dan setiap pengembalian modal oleh pengusaha akan mengurangi rasio total modal bagi pemberi modal. Hal ini akan meningkatkan rasio total modal bagi pengusaha sampai pengusaha menjadi pemilik tunggal. Pada bab ini kami akan menyajikan prinsip-prinsip dasar musyarakah. Menurut AOIV FAS 4, pembiayaan musyarakah adalah kemitraan antara bank syariah dan kliennya, di mana kedua belah pihak menyumbangkan jumlah modal yang sama atau bervariasi untuk mendirikan proyek baru atau berbagi dalam proyek yang sudah ada. Modal dapat bersifat permanen atau menurun dan akan memiliki bagian keuntungan yang seharusnya. Dan sekutu berbagi kerugian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan bukan sebaliknya. Dalam penerapan prinsip pembiayaan musyarakah, ada 3 syarat umum, yaitu yang pertama, ibu kota badan atau al-walkalah. Transaksi yang diakad dalam musyarakah harus mampu menerima prinsip keagenan atau yang disebut al-wakalah. Oleh karena itu, mitra juga harus mampu menjadi agen untuk rekan-rekan mereka. Hal ini karena keseluruhan kontrak musyarakah bekerja terutama pada prinsip keagenan, di mana masing-masing mitra dianggap sebagai agen rekan-rekannya dalam bertransaksi dengan kemitraan hartanya dan hubungannya dengan pihak ketiga. Syarat yang kedua yaitu penetapan rasio pembagian keuntungan. Rasio pembagian keuntungan harus ditentukan terlebih dahulu. Hal ini karena pembagian keuntungan merupakan bagian pokok dari akad. Ketidaktahuan berkaitan dengan materi pelajaran dapat membuat kontrak menjadi ruang kosong. Dengan demikian, rasio bagi hasil harus diketahui oleh semua orang dalam mitra. Keuntungan berbagi harus dalam bentuk rasio, bukan fix total. Dalam prafixing, bagi hasil, jumlah yang ditetapkan tidak boleh ditentukan terlebih dahulu. Hal ini karena keuntungan yang diharapkan dari musyarakah masih belum diketahui. Jadi, memperbaiki jumlah tertentu yang akan diberikan kepada salah satu mitra tidak kompatibel dengan hakikat akad al-musyarakah. Baik, untuk selanjutnya yaitu akuntansi pembiayaan musyarakah. Menurut AOIV FAS 4, pengakuan bagian Bank Islam dalam modal musyarakah tunai atau sejenisnya harus diakui ketika dibayarkan kepada mitra atau bersedia baginya karena musyarakah. AOIV FAS 4 juga menetapkan bahwa pengukuran saham Bank Islam dalam modal musyarakah pada saat kontrak harus diukur dengan jumlah yang dibayarkan atau disediakan untuk mitra karena musyarakah. Bagian Bank Islam dalam modal musyarakah yang disediakan dalam bentuk barang, aset yang diperdagangkan atau aset non-moneter untuk digunakan dalam usaha harus diukur pada nilai wajar aset tersebut. Selanjutnya, contoh transaksi soal. Bank Syariah memberikan pembiayaan musyarakah mutanakisah kepada Moonway Corporation untuk proyek pengembangan rumah sebesar 10 juta ringgit. Jumlah ini mewakili 60% dari total biaya proyek. Jangka waktu pembiayaan adalah selama 5 tahun dan mitra diwajibkan untuk bayar kembali bank dalam 5 kali angsuran yang sama setiap tahun. Rasio bank bagi hasil disepakati pada 30/70 mitra bank dan diasumsikan konstan untuk 2 tahun pertama.
Adapun untuk 3 tahun berikutnya bagi hasil yang disepakati yaitu 20:80. Kerugian atau keuntungan dari proyek diungkapkan oleh mitra sebagaimana tabel berikut. Kolom pertama ada year, kolom kedua ada profit atau loss. Lalu pertanyaannya, berapakah keuntungan atau kerugian berdasarkan pengakuan baik oleh Bank Syariah dan Moonway Corporation dari tahun 1 hingga tahun kelima. Contoh transaksi penyelesaian. Dari soal tadi, maka langkah awal dalam melakukan penyelesaian yaitu dengan menyusun tabel terkait bagi hasil sesuai dengan persentase yang telah ditentukan di awal, di mana perhitungan ini dilakukan setiap tahunnya baik dari sisi bank maupun mitra. Merujuk pada tabel tersebut, maka dapat dihitung penyertaan modal tahun pertama sebagaimana berikut. CCR sama dengan BCR. 60% kontribusi bank sama dengan 10 juta ringgit. Oleh karena itu, kontribusi mitra yaitu 40% sama dengan 6.666.666 ringgit. Jadi, total modal sama dengan 16.666.666 ringgit. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengakuan basis kas akrual. Terdapat beberapa komentar terkait pengakuan berbasis kas dan akrual yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dasar pengakuan yang berbeda, yaitu kas dan akrual, akan menyebabkan jumlah pengakuan keuntungan yang berbeda. Yang kedua, basis akrual akan mengarah pada pengakuan laba atau pendapatan yang lebih kompleks. Yang ketiga, ketika mitra menghadapi masalah keuangan dan tidak membayar sesuai jadwal, basis akrual membutuhkan alokasi pembayaran setelah memperhitungkan untung atau rugi tahun itu. Dan yang terakhir, basis akrual akan memberikan cerminan untung atau rugi yang benar dan adil daripada basis kas. Selanjutnya yaitu pembiayaan musyarakah mutanakisah. Pembiayaan musyarakah mutanakisah membantu mendorong pengusaha muslim untuk terjun ke bisnis besar yang membutuhkan modal besar. Dalam hal pengaturan musyarakah mutanakisah, Bank Syariah akan menerima pendapatan dari bagiannya dengan mudharib untuk bisnis yang dijalankan. Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang pada umumnya akan membebankan bunga pinjaman pada pengusaha. Yang terakhir akan saya jelaskan terkait presentasi dan pengungkapan. Dalam hal ini, AAOIV Fas 4 juga menetapkan persyaratan penyajian dan pengungkapan untuk pembiayaan musyarakah sebagaimana berikut. Untuk neraca saldo, di dalamnya terdapat pembiayaan musyarakah sejumlah nominal yang diketahui, di mana akan dikurangi dengan penyisihan kerugian dalam pembiayaan musyarakah sehingga diperoleh pembiayaan musyarakah bersih. Adapun pembiayaan musyarakah di sini merupakan gabungan aset keuangan sendiri. Untuk laporan laba rugi, di dalamnya terdapat pendapatan musyarakah sejumlah nominal yang diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.